Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di podcast Baspol, bahas politik. Ngobrolin apapun tentang politik yang pastinya relate nih sama Sobat Visip. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Yulia Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Aku Resa Rodia Rahman, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai politik dengan tema pilkada yang mungkin akan menjadi isu hangat yang ramai di beberapa minggu ke depannya. Langsung aja nih kita ngobrol bersama narasumber kami, dosen dari Visip Unpas, bersama Pak Tino. Oke Pak Tino, selamat pagi. Mungkin boleh untuk perkenalannya. Oh gitu, baik, selamat pagi. Saya Tino, dosen di Prodi HI, Hubungan Internasional Visip Unpas. Hari ini mungkin kita akan sharing sedikit ya tentang bagaimana dinamika pilkada yang mungkin akan stressingnya kepada permasalahan-permasalahan dinamika kehadiran media sosial misalnya, pemberitaan-pemberitaan, atau seperti apa agenda dan wacana politik yang beredar nantinya menjelang pilkada di bulan November mendatang. Baik, saya rasa itu aja cukup. Mungkin saya kembalikan nih ke kedua teman saya hari ini yang akan memandu acaranya. Kalau misalkan ini kita membahas tentang Black Campaign nih. Black Campaign menurut Bapak tuh seperti apa? Black Campaign mungkin banyak yang istilah yang banyak muncul populer di masyarakat. Pastinya kalau bicara Black Campaign ini berkaitan dengan bagaimana menggunakan informasi-informasi yang terkadang tujuannya justru ingin menyerang lawan, tapi dengan muatan, dengan konten yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip dan kaedah. Nah, memang ada terkadang dikotomis yang membingungkan masyarakat, membedakan antara black campaign dengan negatif campaign. Nah, yang menjadi krusial dan menjadi masalah itu adalah yang black campaign tadi, karena ada muatan-muatan yang melanggar etika, melanggar norma atau bahkan prinsip-prinsip politik yang seharusnya dijunjung oleh para politisi, begitu. Nah, jadi saya rasa memang black campaign ini memang tidak dianjurkan untuk dilakukan, apalagi di negara demokrasi yang karakteristiknya seperti Indonesia. Nah, maksudnya karakteristik itu adalah ya kita nggak bisa menyamaratakan demokrasi seperti apa demokrasi di negara-negara barat, di negara-negara Skandinavia lainnya. Ya kita punya ala demokrasi Indonesia sendiri, dan memang menurut pandangan saya praktik black campaign itu tidak sesuai dengan prinsip budaya sosial dan karakteristik bangsa. Saya rasa itu sih. Nah, pada saat pilkada berlangsung itu kan biasanya tuh Pak banyak buzzer yang bermunculan ya. Nah, pada saat buzzer politik bermunculan melakukan black campaign itu sendiri, bagaimana sih hukum yang ada di Indonesia itu? Apakah sebenarnya buzzer politik itu menjadi hal yang wajib dalam black campaign itu sendiri atau malah sebaliknya? Black campaign dan buzzer adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya kalau bicara black campaign adalah kemasan strategi bagaimana seorang kandidat atau partai mengemas informasi untuk tujuan tertentu dan ada indikasi melanggar prinsip dan norma demokrasi, kan begitu. Tapi kalau buzzer ini kan berasal dari kata buzz, dengung, mendengungkan. Jadi kalau buzzer ini hanyalah menambah volume, mendengungkan, artinya resonansinya meningkat gitu loh. Yang ya apalagi kalau bicara buzzer kan kehadirannya kan di media sosial hari ini. Dulu misalnya dalam era media yang konvensional misalnya atau media mainstream, ya tidak ada istilah buzzer, sehingga corong-corong media massa yang digunakan untuk mengkampanyekan sesuatu. Memang peluang untuk melakukan black campaign menggunakan media massa agak kecil tuh peluang terjadinya. Tapi nah ini justru sebelum kita masuk ke buzzer, yang perlu kita lihat ini adalah kehadiran media sosial. Nah kan, buzzer itu kan muncul karena adanya fenomena media sosial. Nah, membedakan antara media sosial dengan media mainstream ya cukup kontras. Artinya apa? Kalau media mainstream pasti akan ada yang namanya badan-badan pengawas untuk mengontrolnya. Tapi kalau media sosial kan tidak ada. Nah ini yang menjadi masalah di saat black campaign mulai katakanlah
digemari, menjamur di media sosial. Nah, jadi justru yang akan menarik adalah bagaimana nih kehadiran perpindahan platform media mainstream menjadi media sosial dalam melihat dinamika black campaign. Nah, sedangkan buzzer adalah hal yang terpisah gitu loh. Buzzer adalah mendengungkannya, begitu. Baik, mungkin seperti yang Bapak jelaskan yang sebelumnya bahwa negatif campaign sama black campaign itu berbeda ya Pak. Nah, saat pilkada berlangsung, mengapa negatif campaign sendiri itu diperbolehkan sedangkan black campaign tidak diperbolehkan? Ya, kalau dalam definisi politik tadi black campaign itu ada melanggar etika-etika komunikasi, etika-etika politik dan norma budaya yang disesuaikan dengan karakteristik bangsa pastinya. Nah, kalau negatif campaign itu artinya apa? Satu kandidat dalam kontestasi menarasikan pemikiran dan gagasan-gagasan yang opposite. Maksudnya opposite itu apa? Yang berlawanan. Ya kalau misalnya dalam gagasan dipublikasikan, dikampanyekan, lalu didengungkan melalui media sosial dan media mainstream, dan kontennya dikemas dengan cara menyerang gagasan yang lawannya, saya rasa it's okay, itu wajar. Tapi yang diserang adalah gagasan. Nah, makanya definisi negatif campaign adalah sesungguhnya lebih menitik beratkan kepada bagaimana seorang kandidat misalnya dapat mampu menyerang gagasan, lagi-lagi ya, menyerang gagasan secara berlawanan dan itu didengungkan. Nah, beda kalau tadi kembali ke black campaign, mereka bukan menyerang gagasan, segala hal diserang, begitu. Jadi ya nggak ada salahnya dengan negatif campaign karena emang harus saling serang bicara soal gagasan. Ya kalau misalnya katakanlah di pilkada kalau ada dua kandidat besar, apalagi kemarin masih heboh nih, bagaimana MK misalnya mulai menyentuh undang-undang pemilu terkait undang-undang pilkada terkait usia. Nah lalu netizen hari ini heboh lagi nih. Ini gara-gara Kaisang misalnya anak Pak Presiden ingin maju ke pilgub di Jakarta misalnya. Nah, saya melihat bahwa pastinya kalaupun nanti jadi, ini kan masih bakal calon. Kalaupun nanti jadi, ya lawan politiknya pasti akan mendengungkan negatif campaign dengan apa? Narasi yang sama seperti Pilpres kemarin. Bahwa ini ternyata adalah ya dinasti politik misalnya. Nah, itu adalah negatif campaign yang saya rasa itu menyerang gagasan. Nah, terlepas kalau misalnya menyerang personal, menyerang yang namanya politik sampai kepada politik rasial misalnya. Nah, itu tentu itu sudah masuk kategorinya adalah black campaign. Jadi saya rasa negatif campaign adalah hal yang sehat dalam demokrasi gitu loh. Bahkan kalau kita mau merujuk lagi ke negara maju sekelas misalnya sekaliber AS, wah itu negatif campaign-nya benar-benar kadang dikemas dengan gaya gimmick yang bahkan kita tidak akan siap untuk menerimanya begitu loh. Misalnya waktu terkadang perdebatan antara Donald Trump dan Joe Biden misalnya. Mereka saling menyerang gagasan, tapi menyerang gagasan ini malah lebih banyak dikemas dengan satir misalnya, dengan sarkas misalnya, dan dengan bahkan mengolok-olok, membuat mocking terhadap lawannya di saat berdebat, ataupun bahkan narasi-narasi yang mereka kampanyekan. Jadi saya rasa negatif it's okay, tapi black no, begitu. Nah, kan kalau misalkan di itu ada istilah tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada tuh hanya sebuah kepentingan yang abadi. Nah, kalau misalkan menurut Bapak tentang pemilu kemarin, kan itu ada kasus black campaign-nya yang disajikan dengan sebuah film, Dear People. Nah, kalau menurut Bapak gimana tanggapannya? Itu bukan black campaign, lagi-lagi nggak ada yang diserang soal personalitas, nggak ada yang diserang soal karakter, nggak ada yang diserang individu. Yang diserang adalah sistem politik, tatanan demokrasi, begitu, dan masifnya abuse of power. Nah, dengan segala bukti yang mereka miliki. Nah, kalau misalnya itu mau dilawan dengan narasi gagasan, ya tinggal buktikan aja dengan bukti yang lain, kan begitu. Nah, itulah fungsinya adanya strategi. Itu adalah contoh bukan black campaign, itu adalah contoh negatif campaign. Negatif campaign adalah berpikir opposite gitu loh, berpikir berlawanan tapi dengan segala bukti begitu loh. Tergantung masyarakat kemarin bagaimana. Misalnya. Atau jangan-jangan ya kita kan bicara soal positif negatif ini kan bicara soal mana angle dan point of view-nya. Kalau misalnya saya bilang ternyata kampanye yang sudah dimulai oleh pemerintah misalnya oleh salah satu pasangan pilpres pada saat itu, let's say 02 misalnya,
itu ternyata adalah yang negatif, tapi kalau dirty vote-nya yang positif kan bisa juga. Nah, jadi kita nggak tahu positif negatif ini bukan menjelaskan. Jadi gini, jangan terjebak dengan konotasi positif campaign, negatif campaign. Itu bukan soal positif dan negatif, tapi ini adalah bicara soal kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanan, begitu loh. Ya, yang A bilang positif, yang B bilang negatif. Dan sebaliknya, positif negatif ini hanya menjelaskan opposite-nya. Hanya menjelaskan opposite-nya, berlawanannya, begitu. Nah, jadi saya rasa dirty vote nggak bukan black. Ya, black campaign di saat dia ada unsur misalnya hoax, ada unsur kebohongan, begitu. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada yang bisa melawan bukti-bukti mereka, walaupun sampai kemarin dibawa ke MK juga itu beda urusan, itu udah bicara soal proses hukum, begitu. Tapi kalau dokumenter yang dibuat oleh dirty vote, saya rasa nggak ada masalah. Bahkan semua pakar politik di negeri ini juga merasa bahwa itu masih fine dan fair aja. Yang paling kemarin itu disayangkan oleh beberapa politisi dan para pendukung 02 misalnya, momentumnya itu kan dirilisnya kan kurang lebih kalau nggak salah sepengingat saya sekitar dua hari sebelum pemilihan. Artinya itu di masa tenang, kan dirilisnya di masa tenang. Nah, hal itu yang sangat disayangkan, begitu. Nah, hal itu yang kemudian menjadi dengungan lagi di media sosial. Tapi kalau secara konten, kemasan, saya rasa nggak ada masalah. Itu bukan black, itu ya negatif ataupun opposite campaign dari jalannya pemilu di 2024 yang diduga ada potensi abuse of power, begitu. Nah, mungkin pertanyaan yang banyak anak remaja atau mahasiswa yang mungkin masih berpikir nih apa jawaban sebenarnya. Nah, pada saat pilkada berlangsung biasanya teknologi semakin berkembang ya Pak. Salah satunya itu adanya teknologi AI. Nah, di mana teknologi AI juga dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye pemilu. Nah, lewat teknologi AI itu sendiri, bagaimana kampanye mensosialisasikan program bisa dilakukan dengan cepat dan kreatif. Nah, menurut Bapak sendiri itu seperti apa sih peran dan ancaman teknologi AI dalam pemilu yang akan mendatang di 2024, terlebih juga pada pilkada yang mendatang? AI-nya nggak menjadi ancaman kalau terkait kampanye pilkada. AI-nya nggak menjadi ancaman. Yang menjadikan AI itu kan adalah sebuah teknologi yang bisa dimanfaatkan. Nah, kan gini, AI itu diperlakukan aja seperti pisau, analoginya. Emang pisau sudah pasti membunuh? Ya, pisau kan fungsinya bisa untuk memotong mangga, memotong buah, membantu kita untuk mengupas bawang misalnya. Ya tergantung bagaimana cara strategi politik misalnya memanfaatkan AI. Nah, kalau lagi-lagi balik AI digunakan untuk menyebar berita bohong, fabricated data, lalu kemudian misalnya fitnah, blasphemy, misalnya penghinaan misalnya. Nah, itu ya yang salah bukan AI-nya dong, yang salah adalah pemanfaatannya. Gitu loh. Nah, jadi bagi saya kalau ditanyakan terkait apakah AI mengancam, ya saya lihat, saya kan kembalikan ya gimana caranya menggunakan AI-nya. Tapi kalau melihat AI secara terpisah sebagai sebuah entitas ataupun ekosistem hari ini di dunia teknologi, ya pasti membantu. Pasti justru membantu siapapun, karena bayangkan kita bisa sangat mudahnya misalnya mendesain lalu meminta saran kepada artificial intelligence untuk menemukan cara kemasan misalnya konten-konten kampanye, apa salahnya gitu. Jadi jangan sempat berpikir bahwa masyarakat ataupun apalagi mahasiswa AI-nya yang mengancam. Dipisah dong, diurai dong. AI itu teknologi loh, bukan AI yang mengancam. Berarti orang yang di belakangnya. Orang yang menggunakannya. Ya paling mudah saya rasa AI adalah pisau. Sok, saya tanyakan lagi misalnya ke teman-teman. Pisau bahaya atau bermanfaat? Kalau misalkan orang menggunakannya dengan bertujuan kayak buat masak itu positif ya. Tapi kalau misalkan maaf ya kayak tujuannya buat kayak menyakiti orang, iya. Nah, itu sama dengan AI berarti. Ya AI kalau dia buat itu untuk mengemas konten yang kreatif, untuk misalnya berlomba-lomba, misalnya membuat video atau bahkan desain kampanye yang unik, yang lucu dengan bantuan AI, kan nggak salah.
Nah tapi kalau AI dibuat untuk menyebarkan hoax, misalnya kadang ada tuh AI yang muncul misalnya peniru suara, misalnya peniru suara. Jadi bisa saja misalnya suara seseorang tertentu, tapi kalimatnya berbeda misalnya. Ya itu kan ada tuh AI. Jadi bisa terkadang kayak Pak Jokowi suaranya sudah banyak tuh beredar tuh, tapi kalimatnya malah kalimat yang tidak pernah dia ucapkan misalnya. Ya itu kan sudah beda lagi tuh. Berarti itu kan sudah menyebar hoax, fabricated data, sudah berusaha ada motif untuk membohongi misalnya. Itu banyak beredar tuh misalnya berbicara soal sesuatu yang tidak pernah Pak Jokowi sampaikan misalnya. Tapi muncul di sosial media dengan suara yang seperti Pak Jokowi. Nah itu AI. Dan isinya hoax misalnya. Nah jadi saya bilang bukan AI-nya yang salah ya. Ya kan nggak mungkin gini ya. Coba deh teman-teman deh. Pisau. Pisau mah lebih banyak bahayanya. Lantas kita nggak mau pakai pisau. Ya kan ada juga fungsinya. Iya. Karena AI sangat berbahaya, nggak usah dipakai lah. Gimana ceritanya? Kalau tanpa AI hari ini, saya rasa pekerjaan orang-orang apalagi di industri kreatif, wah bisa sangat terbengkalai jika tidak menggunakan AI, begitu loh. Jadi saya rasa bukan AI yang ancamannya, juga perlu teman-teman bisa pahami sebagai mahasiswa dan publik misalnya, ya AI bukan ancaman, AI anggaplah sebagai sebuah pisau. Begitu. Tapi kalau menurut Bapak, kalau AI itu dipakai untuk kegiatan akademik kayak misalkan buat tugas mahasiswa atau apa ya? Ya itu beda lagi tuh. Kalau bicara AI ke mahasiswa kan gini. Kan kalau akademik kan ada etika ilmiah. Ada etika ilmiahnya. Nah, masalahnya AI ini belum bisa disepakati dan diterima memenuhi syarat etika ilmiah. Itu aja jawabannya. Ya kalau hanya menggunakan AI misalnya ingin berdiskusi, menanyakan sesuatu yang lebih spesifik, menanyakan arah, jika saya ingin memahami sesuatu hal, apa yang harus saya lakukan di awal, apa referensi yang saya perlu kaji, ya nggak salah berdiskusi dengan AI misalnya. Atau AI yang jenis lain misalnya untuk membuat video, konten video misalnya, karena mungkin saja banyak desain-desain di aplikasi-aplikasi AI yang membantu kita pekerjaan desain visual misalnya, ya kenapa tidak, begitu. Nah tapi kalau dalam dunia akademik AI digunakan justru melanggar etika ilmiahnya, ya itu lagi-lagi saya bilang tadi, AI ini cobalah kita lebih bijak lah, lebih bijak. AI sebagai pisau, dan pasti ada caranya, ada etikanya. Maksudnya apa? Kalau dalam dunia akademik ada etikanya, cara menggunakan pisau, kurang lebih begitu. Cok, pisau layak nggak kalau kalian pergi ke kampus kalian bawa pisau itu? Enggak. Ya kan berarti kan tidak pas juga, kurang lebih begitu. Nah jadi tepat pada waktunya dan penggunaannya. Saya rasa itu tujuan AI harusnya ada. Nah ini memang yang menjadi berbahaya jika kita tidak dewasa dulu, tidak cerdas dulu dalam literasi digital. Ya ujungnya apaan? Ujungnya ya menggunakan AI mungkin nantinya berpotensi lebih dominan, malah disalahgunakan, begitu. Apalagi mahasiswa, dan kebanyakan yang saya temukan ya mahasiswa justru menyalahgunakan penggunaan AI. Gitu. Sebelumnya ada gak sih Pak hukum untuk penyalahgunaan AI itu sendiri? Oh nggak ada, penyalahgunaan AI tidak ada, belum. Yang ada adalah kalau secara nasional undang-undang ITE. Lagi-lagi apa yang diatur di sana? Yang tadi saya sebutkan di awal. Jika itu fitnah, jika itu merugikan orang lain, mencoreng nama baik misalnya, lalu kemudian menyebarkan hoax, kan yang jadi gini, lihat substansinya. AI itu teknologinya. Lagi-lagi saya bilang. Ada nggak undang-undang tentang pisau? Enggak. Yang ada undang-undang membunuh menggunakan pisau misalnya nanti lah. Kan begitu, nggak ada kan undang-undang pisau. Undang-undang tentang pembunuhan misalnya itu ada. Tapi mungkin adanya undang-undang pencemaran nama baik. Misalnya nggak tadi undang-undang UTE, namanya undang-undang UTE, itu semua diatur di situ. Di UU ITE itu, UU ITE itu diatur semua bagaimana misalnya digital financial, bagaimana misalnya pencurian data, bagaimana penyebaran informasi, bagaimana misalnya kevalidan data, terus kemudian konten-konten yang layak untuk di-share ataupun tidak, itu semua diatur di sana begitu loh. Kan bukan AI-nya. Masa sih ada yang dilarang AI? Undang-undang macam apa itu? Nggak mungkin ada. Dimanapun nggak ada yang begitu loh. Kalau dalam bentuk undang-undang produk negara begitu. Kecuali kalau kampus itu beda urusan.
Misalnya beberapa di negara Skandinavia misalnya ada beberapa kampus yang melarang penggunaan ChatGPT, disebutkan langsung dalam tugasnya. Nah, itu nggak mungkin undang-undang nasional gitu, undang-undang negara nggak mungkin. Bapak, kalau misalkan ada orang yang balik lagi ke Black Campaign ini, kalau misalkan ada yang terbukti sebuah partai politik atau yang lagi kampanye melakukan Black Campaign, itu biasanya kena pelanggaran nggak bisa? Ya, kan pasti ada prosesnya, kan nanti kan pasti ada pelapornya dulu, lalu nanti mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut misalnya, dan ada lembaganya misalnya Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Nanti mungkin akan ada bentuk teguran, nanti kan berlevel terus, ada bentuk teguran, lalu mungkin misalnya sampai kepada peringatan bersurat, atau misalnya sampai kepada proses dan bahkan peradilan gitu. Nah itu pasti ada. Nah, tapi tadi sesuai lagi dengan seperti apa sebenarnya landasan undang-undang pemilu yang dilanggar misalnya. Jadi kalau kita bicara politik dan hukum itu harus jelas garis dan sekatnya, kamarnya harus jelas. Jadi jangan pernah dicampur bahwa apapun yang bicara soal politik yang black lalu kemudian penjara. Enggak dong. Apa kontennya? Kontennya melanggar undang-undang apa misalnya? Ya kalau memfitnah lalu kemudian menyebar berita bohong atas seseorang yang padahal tidak ada pernah buktinya dan itu dilakukan secara masif oleh akun tertentu misalnya, ya tentu saja berdasarkan apa? Undang-undang ITE, bahwa dia telah menyebarkan. Tetapi kalau terbentuk bahwa ini adalah muatan politis dan dilakukan misalnya oleh salah satu politisi, apalagi kalau kandidat misalnya, ya paling berlapis. Maksudnya berlapis bisa dalam dua cara. Satu mungkin melalui jalur hukum, satu lagi ya laporkan kepada Bawaslu. Ya ini yang perlu dipahami juga, bahwa ya lihat dulu bentuk pelanggarannya. Makanya waktu yang Pilpres kemarin, pemilu kemarin itu kan bisa dibilang kan lebih banyak laporan yang masuk ke Bawaslu. Artinya apa? Indikasi pelanggaran terjadi banyak di ruang-ruang politik begitu loh. Walaupun ada beberapa yang masuk ke pengadilan misalnya. Misalnya ke pengadilan katakanlah pencemaran nama baik misalnya, atau konten-konten yang dianggap hoax, mendiskreditkan satu tokoh tertentu misalnya. Itu paling biasanya kemarin itu yang muncul dari para relawan-relawan kontestan tertentu misalnya, ataupun relawan-relawan dari pasangan Pilpres misalnya. Nah itu beda lagi, itu pasti jalur hukum gitu. Jadi bedain Bawaslu apakah undang-undang pemilu yang diganggu ataupun dilanggar, atau undang-undang ITE pidana. Ya beda itu. Nah jadi itu yang harus dikaji dulu. Makanya kalau pertanyaannya apakah partai politik melanggar lalu kemudian prosesnya seperti apa, ya bisa keduanya. Kalau misalnya sudah melanggar UTE ya pidanakan, maksudnya itu menjadi perkara pidana. Tapi kalau dia bicara soal misalnya melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah ketentuan undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu, ya berarti laporan ke Bawaslu. Tindak lanjut Bawaslu seperti apa? Ya sampai pada ujungnya yang paling ngeri adalah penarikan berkas ataupun penghapusan ataupun diskualifikasi calon misalnya. Itu kan hukuman yang paling mengerikan dalam pemilu, begitu loh. Tapi kan itu lagi-lagi dalam proses yang panjang. Mungkin ya cukup Oh, gitu karena pertanyaan yang dari tema kita ambil ini sudah terjawab. Bapak terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama.